Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Indahnya saling menghormati Quran Surah Al-Kafirun. Materi pembelajarannya meliputi A. Sekilas pengenalan surah Al-Kafirun. B. Cara membaca Quran surah Al-Kafirun. C. Memahami arti Quran surah Al-Kafirun. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Tahukah kamu, Al-Quran merupakan wahyu terakhir sebagai pelengkap dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari diturunkan. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surah. Surah-surah Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Nah, salah satu surah dalam Al-Quran yaitu surah Al-Kafirun. Selanjutnya kita akan belajar surah Al-Kafirun. Apa yang kamu ketahui tentang surah Al-Kafirun? Surah Al-Kafirun, surah yang ke-109 dalam Al-Quran. Ayatnya ada 6 dan termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke kota Madinah. Tahukah kamu asal mula nama surah Al-Kafirun? Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Nah, nama surah Al-Kafirun diambil dari kata Al-Kafirun, ayat pertama. Surah Al-Kafirun diturunkan sesudah surah Al-Ma'un. Nah, surah Al-Kafirun turun berkenaan dengan sikap kaum Quraisy yang ingin menukar tata cara peribadahan. Nah, itu asal mula nama surah Al-Kafirun. Nah, kamu harus tahu apa pedoman yang ada dalam surah Al-Kafirun dapat dijadikan pedoman mutlak bagi umat Islam dalam bertoleransi dengan umat agama lain. Tidak ada pencampur adukan dalam tata cara peribadahan. Nah, itu pedoman yang ada dalam surah Al-Kafirun, toleransi beragama. Sekarang kita membaca Quran surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abidun
Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku. Setelah kita membaca surah Al-Kafirun, sekarang belajar tajwid yang terdapat dalam surah Al-Kafirun. Yang pertama, mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil yaitu apabila terdapat mad dengan hamzah berharokat dalam satu kata. Cara membacanya dengan panjang 5 harokat. Contohnya, qul ya ayyuhal. Terdapat mad dengan hamzah berharokat dalam satu kalimat. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil yaitu mad tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah dalam lafal yang berbeda. Cara membacanya dengan panjang 5 harokat. Contohnya, la a'budu wala antum wala ana. Ketiga, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah yaitu apabila terdapat alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, yaitu hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Cara membacanya adalah bacaan alif lam dibaca dengan jelas atau terang. Contohnya, al-kafirun. Terdapat alif lam bertemu huruf kaf. Yang keempat, mad tabi'i. Mad tabi'i yaitu apabila terdapat alif sukun setelah harokat fathah, waw sukun setelah harokat dhammah, atau ya sukun setelah harokat kasrah. Cara membacanya dengan panjang 2 harokat. Contohnya, abidun. Terdapat alif sukun setelah harokat fathah, abiduna, waw sukun setelah harokat dhammah, dinukum, ya sukun setelah harokat kasrah. Yang kelima, ikhfa. Ikhfa artinya bacaan samar apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Cara membacanya dengan mendengung. Huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, sa, jim, da, za, za, sin, shin, shad, dad, ta, ba, fa, qaf, kaf. Contohnya, antum, nun sukun bertemu huruf ta. Yang keenam, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yaitu apabila terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Cara membacanya dengan meleburkan huruf nun mati atau nun sukun atau tanwin pada huruf di belakangnya dengan mendengung. Contohnya, abidum ma abadtum. Tanwin bertemu huruf mim. Ayo kita mempelajari makna tiap ayat dari Quran Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat pertama menjelaskan orang kafir adalah orang yang tidak menerima ajakan Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang kedua menjelaskan kita tidak boleh menyembah atau beribadah berdasarkan tata cara ibadah agama lain. Umat Islam hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat ketiga menjelaskan begitu juga orang kafir.
mereka tidak bisa melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang dilakukan umat Islam. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat keempat dan 5 menjelaskan kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama. Sebagai umat Islam, kita harus menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ke-6 menjelaskan kita harus menghormati ajaran agama yang dianut oleh mereka yang berbeda agama. Kita tidak boleh memaksa orang yang menganut agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam, apalagi memaksa orang yang menganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Isi kandungan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun berisi perintah untuk menjaga toleransi selama tidak berhubungan dengan masalah keimanan atau akidah. Surah Al-Kafirun berisi pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa tidak ada saling menukar dalam peribadahan dalam Islam. Surah Al-Kafirun juga menjelaskan bahwa orang-orang yang kufur akan tetap dalam kekufurannya jika mereka tidak mau menerima kebenaran. Bagaimana sikap kita menghadapi orang kafir? Nah, kita harus menghormati ajaran agama yang dianut oleh mereka yang berbeda agama. Kita tidak boleh memaksa orang yang menganut agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam, apalagi memaksa orang yang menganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Sekarang aku semakin tahu, Quran Surah Al-Kafirun mengajarkan kita semua indahnya saling menghormati dan keluhuran agama Islam yang penuh dengan toleransi, terutama toleransi beragama antar umat beragama. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran agar kami dapat mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami keburukan agar kami dapat menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.